saya mau bertanya sama Ustadz Badru. Ustadz Kok saya, Bu? Kan ada Ustadz Syafiq, Bu. Ustadz Badru, saya pernah mendengar ceramah Ustadz Badru mengenai sholat subuh yang waktunya kalau di Indonesia itu lebih cepat 25 menit. Nah, baiknya kita sholatnya itu dimundurkan 25 menit atau mengikuti azan di masjid. Baik. Ini sebetulnya sudah terjadi perselisihan ini, Bu, ya. Walaupun di Saudi pun ini terjadi. Ya, antara pendapat yang mengatakan bahwa sholat subuh yang ada di zaman sekarang ini tepat dengan yang mengatakan kecepatan 20 menit sampai 25 menit. Ya. Pertama, tentunya dalam hal ini kita ya dalam masalah ini pertama mengamalkan sesuai yang sampai ilmunya kepada kita. Saya pribadi pernah pergi ke gunung, kemudian mengadakan observasi dalam masalah ini, Pak, masalah sholat subuh ini. Saya tunggu ketika adzan berkumandang, saya lihat ternyata Fajar Shadiq belum keluar. Saya tunggu, sekitar 25 menit baru muncul dia. Fajar kemerahan di ufuk timur. Bang Heru juga pernah, beliau berada di laut. Iya, bersama apa namanya? Teman-teman orang angkatan laut ya? Iya. Angkatan darat. Angkatan laut. Coba Bang Heru silakan diceritain Bang Heru. Iya. Silakan. Iya, kita menunggu di tengah laut itu memang dari azan terdengar yang kita setting azan biasanya. Azan, kita tunggu. Malah hampir 27 menit, Pak, baru kelihatan Fajar Shadiqnya di laut. Itu pengalaman saya karena kita penasaran. Saya dengan 2 orang dari angkatan darat dan 1 dari angkatan laut. Numpang sewa kapal kita ke tengah laut sambil mancing sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kemudian ternyata baru-baru ini pun dari pernyataan organisasi Muhammadiyah menyatakan betul. Mereka mengatakan bahwa secara hisab waktu subuh zaman sekarang ini kecepatan 20 menit. Itu Muhammadiyah mengakui ternyata dari tim ahlinya mereka. Maka coba deh, saya waktu kemarin beberapa kali umroh itu saya melihat seperti di kota Madinah, Pak. Mereka memberikan jeda antara adzan dan qomat bisa sampai 30 menit, Pak. Kalau di Mekah saya pernah hitung 20 menit antara adzan dan qomat. Tampaknya mereka juga mengambil kehati-hatian. Makanya kalau di Cilengsi di masjid saya Al-Barkah itu, saya memberikan masukan ke DKM, tolong untuk waktu subuh antara adzan dan qomat jeda 25 menit. Kita mengambil kehati-hatian. Dan alhamdulillah sampai detik ini diamalkan. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana Ustadz Syafiq berbicara, oke? Iya, silakan Ustadz. Yang ditanya Ustadz Badru ceramah itu. Ana Antum jawab. nambahin Ustadz. Masya Allah. Nambahin Ustadz. Nah, ya Ana nggak bisa nambahin. Tapi kita harapkan memang ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, kita harapkan mereka mengadakan peninjauan ulang terhadap penetapan waktu subuh yang sudah ada. Karena memang yang ada kan waktu sholat sepanjang masa. Dari dulu tuh mereka sudah letakkan seperti itu. Tapi wallahu a'lam mungkin terjadi perubahan sehingga perlu untuk ditinjau kembali. Kalau tadi Ustadz Badru sudah menyampaikan beliau sudah mengadakan observasi dan teman-teman kita dari Malang juga ada beberapa Ustadz di sana yang sudah bahkan nulis buku juga Ustadz ya. Ustadz Agus mungkin Hasan Basori sudah nulis buku tersebut. Tapi memang sampai sekarang permasalahannya tadi masih belum ada keputusan untuk merubah hal itu. Sehingga yang ada adalah kehati-hatian dari kita sekarang. Kalau waktu sahurnya ikut adzan tetap kan Ustaz? Apa ikut qomat Ustaz? Kenapa? Sahur. Ya biasanya sih kalau saya pas adzan, mereka pada adzan, saya masih tetap makan Ustaz. Masya Allah. Sampai nunggu qomat Ustaz ya. Tapi di rumah nggak depan orang. Biar nggak fitnah gitu. Masya Allah. Cuman ya akhi ya, bukan berarti dengan seperti ini kemudian kita anggap bahwa berarti orang sholat subuh sekarang pada nggak sah dong, nggak. Kita tidak katakan begitu karena orang mengamalkan sesuai dengan keyakinannya dan Allah tentu akan
mengikuti dugaan masing-masing hamba-hambanya. Nah, kalau kita misalnya Ana sudah melakukan observasi dan Ana melihat ternyata sholat subuh kecepatan, maka Ana wajib mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada Ana dong. Ya. Maka dalam hal ini Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mengundur sholat sampai ya sekitar 25 menit. Ya, Allahu a'lam.